Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini saya akan melanjutkan sharing saya, meskipun mohon maaf karena kesibukan saya tidak bisa tiap hari sharing ilmu. Kemarin ada pertanyaan dari seorang klien ya, seorang ibu, apakah ketika anak kita sudah lulus SMA ya, sudah kuliah, apakah pola asuh yang sering saya ajarkan berbasis Stephen itu tetap kita kenakan pada mereka? Lebih tepatnya, kalau anak sudah kuliah ya, sudah usia di atas SMA atau di atas 18 tahun, itu yang tepat adalah bukan pola asuh, tetapi pola komunikasi. Nah, di sini konsep Stephen saya coba gabungkan dengan konsep lain yang sebagian orang mengatakan ini adalah pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Tetapi kalau saya cari di referensi itu ya tidak jelas dari Ali konsep tiga hal konsep ini yang akan saya sampaikan, tapi itu hanya sekedar kalimat bijak di dunia pendidikan yang bisa dipakai, tapi belum dikatakan ilmiah, tapi bisa kita pakai. Yaitu pendapat tersebut adalah bahwa ada 3 termin usia untuk mendidik anak, yaitu 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, dan 14 sampai 21 tahun. Kalau anak kita 0 sampai 7 tahun, kita perlakukan seperti raja ya, atau seperti tuan ya, kita layani, dikasih sayang, kita penuhi kebutuhannya dan seterusnya. Kalau 7 sampai 14 tahun kita perlakukan seperti tawanan ya, kita ketatin. Kenapa? Karena itu adalah melewati masa puber ya, masa anak ingin ya mengekspresikan dirinya, sehingga kadang-kadang tindakannya tidak sesuai yang kita harapkan, maka perlu diketatin. Tahap yang ketiga adalah 14 sampai 21 tahun seperti teman ya. Jadi seperti teman. Maka ketika 14 sampai 21 ini berarti usia SMP, SMA dan awal kuliah, kita perlakukan seperti teman ya. Ketika ada masalah jangan langsung ditekan, tetapi diajak diskusi ya. Meskipun nanti kasusnya anak kita sensing yang itu harus menekan, tetapi ketika sudah 14 tahun ke atas ya ditekan silahkan, tetapi dikombinasi dengan seperti teman, diskusi. Nah, teori ini ada yang mengembangkan lagi di atas usia 21 tahun ya, berarti termin keempat adalah dipahamkan tentang makna kehidupan. Nah, ini jadi penting karena terutama maaf ya, sebagian ibu-ibu atau sebagian besar ibu-ibu ketika mendidik anak sukanya menekan ya, meskipun ibu tersebut bukan sensing atau bukan thinking, tetapi begitulah ibu-ibu, karakter secara gendernya, secara kewanitaannya, dia suka menekan anak. Maka hal tersebut harus kita ubah jadi pola komunikasi. Misalnya anak kita sudah lulus kuliah ya, di atas 18 tahun atau di atas 21 tahun, maka kita kembangkan pola komunikasi. Kalau terhadap anak kita yang sensing, yang sudah di atas 18 tahun begitu ya, usia kuliah ya, atau di atas 21 tahun, ya pola komunikasinya gimana? Dia suka kalimatnya urut, detail, atau rinci ya. Urut, detail, atau rinci ya. Itu silahkan dicobakan kepada putra-putri, bapak, ibu, rekan-rekan semua yang punya anak sensing. Kalau thinking masih sama ya, diasah logikanya dengan kalimat yang logis, tentunya disesuaikan dengan logika anak yang sudah kuliah ya. Menasihati anak thinking yang masih usia 7 tahun tentunya, atau usia SD, dengan yang sudah kuliah harusnya kualitas atau tingkat logikanya harus dibedakan ya, sesuai dengan usianya. Kemudian kalau intuiting ya, bicaranya global, anak itu suruh mendetailkan sendiri, jangan didikte ya. Misalnya anak ini disuruh merancang masa depan 10 tahun ke depan, kamu ingin apa nak ya, tentukan sendiri, nanti pendetailan juga kamu lakukan sendiri. Kasih global, nanti dia suruh mendetailkan sendiri. Kemudian kalau pilihan masih sama, harus kalimat yang visioner, tetap lemah lembut ditambah visioner. Visioner itu kalau standar saya ya di atas 5 tahun, merancang di atas 5 tahun, di atas 10 tahun bahkan ya. Dan kemudian dia juga diminta untuk menjabarkan, misalnya punya target 10 tahun ke depan apa, 15 tahun ke depan apa, di breakdown jadi 5 tahunan, 5 tahun di breakdown lagi,
menjadi target tahunan. Nah, itu perlu pendampingan kepada anak pilihan tersebut. Kalau insting tetap dengan kalimat yang pendek saja ya. Kalimat yang pendek yang kalau masih kecil, masih usia 7 atau usia SD dia suka kalimatnya spontan, ketika dia sudah usia dewasa atau usia kuliah dia juga harus diberi jangan spontan terus, tetap dilatih untuk bisa merancang masa depan secara bertahap. Tetapi ketika kita diskusi dengan anak insting itu harus kalimatnya yang pendek saja, jangan terlalu panjang. Demikian rekan-rekan, silahkan dipraktekkan. Kalau mungkin ada pertanyaan atau komen silahkan chat di kolom komentar. Demikian dari saya, selamat beraktivitas pagi sampai siang nanti, mudah-mudahan lancar. Saya Suhair Abdillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.